Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Stapu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode permainan yang menggetarkan. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Maiso Jenar untuk sementara tinggal di Padepokan, di mana di situ Soroyudo dan Pudak Wangi juga tinggal. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita simak bersama. Kadang-kadang Maiso Jenar menjadi jengkel kepada dirinya sendiri. Kalau demikian, maka untuk mengisi waktunya supaya tidak selalu diganggu oleh perasaan-perasaan itu, Maiso Jenar sering pergi berburu seorang diri. Sebab Aryo masih belum kuat benar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang agak berat. Dengan busur yang dapat dipinjamnya dari Pudak Wangi, Maiso Jenar sering berburu. Demikianlah pada suatu malam yang gelap, Maiso Jenar telah mempersiapkan busur serta anak panahnya. Kali ini ia ingin mendapatkan harimau. Sengaja ia tidak mengajak Soroyudo supaya ia dapat berbuat sesuka hati daripada ada yang mengganggunya. Setelah ia minta diri kepada Aryo serta menyanggupinya untuk membawakan kulit harimau yang besar, maka berangkatlah Maiso Jenar ke padang ilalang yang diseling-seling dengan semak-semak belukar. Di tempat-tempat itulah biasanya berkeliaran harimau-harimau yang sedang mencari mangsa. Angin malam yang bertiup lewat perbukitan mengantarkan hawa yang segar. Di langit yang biru gelap, bintang-bintang bergantungan dengan riangnya. Beberapa kali lembaran-lembaran mego yang putih terapung-apung lewat seperti rakit-rakit berkeliaran di danau yang luas. Sekali dua kali Maiso Jenar memandang ke arah langit yang terbentang di atas kepalanya. Alangkah luasnya dengan memandang ke arah langit serta benda-benda angkasa yang tiada taranya itu. Terasa betapa kecilnya manusia ini, tidak lebih dari satu titik pada sebuah bidang seluas kerajaan Demak. Apalagi kalau kita hadapkan hati kita kepada Sang Pencipta, maka manusia itu benar-benar sama sekali tak berarti. Ketika Maiso Jenar sedang mengagumi keperkasaan alam, tiba-tiba terdengarlah oleh telinganya yang sangat tajam itu langkah orang mengikutinya. Dengan hati-hati sekali Maiso Jenar memperhatikan langkah itu dengan seksama. Sampai akhirnya dengan gerakan yang cepat sekali Maiso Jenar menghentikan langkahnya serta membalikkan diri. Tetapi demikian ia menghadap orang yang mengikutinya itu, debar dadanya berubah menjadi suatu perasaan yang heran. Sebab yang berdiri di hadapannya adalah Pudak Wangi. Untuk saat mereka saling berdiam diri, Pudak Wangi menundukkan wajahnya dan jari jemarinya bermain-main pada ujung bajunya. Baru beberapa lama kemudian Maiso Jenar dengan agak tergagap bertanya, "Akan kemanakah adik Pudak Wangi malam-malam begini?" Pudak Wangi tidak segera menyaut. Kemudian ia bertanya, "Bukankah Kakang Maiso Jenar hendak berburu?" Maiso Jenar mengangguk mengiyakan. "Kalau begitu, aku akan pergi berburu pula," lanjut Pudak Wangi. Maka terloncatlah jawaban Maiso Jenar tanpa sadar. "Adik, aku kira tidak pantas kalau kau berjalan-jalan di malam hari serta berburu pula bersama aku." Mendengar kata-kata Maiso Jenar, kembali Pudak Wangi menundukkan wajahnya malu.
Tetapi saat kemudian ia menjawab, "Kakang Maesha Jenar, kalau Kakang boleh berburu pada malam hari, mengapa sebabnya aku tidak? Apakah bedanya?" Maesha Jenar terdiam, barulah ia sadar bahwa ia berhadapan dengan seorang pemuda yang bernama Pudak Wangi, bukan seorang gadis yang bernama Roro Wilis. Karena itu segera ia menjawab, "Tidak, Adi, sama sekali tak ada bedanya. Kalau demikian berarti aku diperkenankan untuk pergi berburu pula," desak Pudak Wangi. Karena jawaban itu, Maesha Jenar semakin terdesak. Meskipun demikian, ia masih berusaha untuk mencegah Pudak Wangi ikut serta. Tetapi banyak halangannya berjalan di malam hari. Meskipun Adi pada dasarnya diperkenankan berburu pula. Dengan tersenyum, Pudak Wangi menjawab, "Mengapa Kakang Maesha Jenar cemas akan bahaya? Aku sudah lebih lama tinggal di tempat ini, sehingga aku lebih banyak mengenalnya. Kecuali itu, andai kata bahaya datang, biarlah aku coba untuk mengatasinya. Bukankah aku murid Ki Ageng Pandan Alas?" Sekali lagi Maesha Jenar terdesak, sehingga ia tidak dapat berkata-kata lagi. Pudak Wangi memandang Maesha Jenar dengan tersenyum kecil. Melihat senyum Pudak Wangi, bagaimanapun Maesha Jenar tergetar hatinya. Kemudian terdengar kembali Pudak Wangi berkata, "Jadi masih tetapkah Kakang Maesha Jenar menolak aku ikut serta?" Dengan tergagap Maesha Jenar cepat-cepat menjawab, "Silahkan Adi, silahkan." Kembali Pudak Wangi tersenyum, tetapi ia tidak berkata-kata lagi. Maka kemudian berjalanlah mereka berdua dengan busur di tangan masing-masing. Tapi di sepanjang jalan hampir tak terdengar kata-kata. Suasana kekakuan masih tetap ada membatasi pergaulan mereka. Bintang-bintang yang gemerlapan masih bergayutan di langit. Di selatan bintang Gubuk Penceng tepat berdiri di atas kutub. Dan angin malam dengan segarnya membelai hati mereka yang sedang berjalan di kegelapan malam. Tetapi tiba-tiba langkah mereka terhenti. Di kejauhan terdengar bunyi telapak kuda semakin lama semakin mendekat. Dan tidak lama kemudian mereka melihat bayangan dua orang berkuda melintas di padang ilalang itu. Ketika orang-orang itu melintas dekat Maesha Jenar dan Pudak Wangi berdiri, mendadak salah seorang membelokkan kudanya mengarah kepadanya. Untuk tidak menimbulkan kesan-kesan yang kurang baik, segera Maesha Jenar dan Pudak Wangi meletakkan busur-busur mereka. Berapa langkah di hadapan Maesha Jenar, kuda itu berhenti, disusul dengan orang yang satu lagi yang agaknya mengikutinya pula. Dengan kasar dan masih tetap di punggung kudanya, orang itu bertanya, "Hei, siapakah kalian yang pada malam-malam begini berkeliaran di sini?" "Kami adalah petani di bukit ini," jawab Maesha Jenar. Desis yang lain. "Lalu apa kerja kalian di sini?" "Kami sedang berburu ayam hutan," jawab Maesha Jenar. Mendengar jawaban itu agaknya mereka percaya. Maka bertanyalah salah seorang di antaranya lebih lanjut, "Adakah engkau lihat di sekitar bukit ini kemarin, atau lusa, atau beberapa hari yang lalu, 3 orang asing lewat?" "3 orang," ulang Maesha Jenar sambil mengingat-ingat. Tiba-tiba ia teringat kepada keterangan Sorayuda bahwa Aryo telah diseret oleh 3 orang yang tak dikenalnya. Sedang menilik pakaian mereka, maka tak ubahnya dengan orang yang telah menyerang Banyu Biru untuk membunuh Aryo. Karena itu segera Maesha Jenar menghubungkan kedua orang itu dengan ketiga orang yang telah mencoba membunuh anak itu. Maka timbullah keinginannya untuk meyakinkan pendapatnya itu. Maka katanya, "Aku memang telah melihat 3 orang lewat di sini, Tuan. Tetapi tidak hanya 3 orang saja.
Mereka telah membawa serta seorang anak laki-laki bersama dengan mereka. Seorang anak laki-laki, potong salah seorang di antaranya. Ya, aku tidak tahu apakah anak itu anak salah seorang dari ketiga orang itu, lanjut Maisojena. Bukan, sama sekali bukan, jawab yang lain. Pasti demikian, selo Maisojena. Sebab anak itu didukungnya dengan penuh kasih sebagai seorang bapak terhadap anaknya. Maka terdengarlah kedua orang itu tertawa riuh, dan terdengarlah salah seorang berkata, umur anak itu tidak akan lebih dari panjangnya malam pada saat kau lihat. Kapan kau lihat mereka lewat di sini? Mendengar kata-kata itu, Maisojena menjadi yakin bahwa dua orang itu adalah kawan-kawan yang sedang mencari ketiga orang yang ternyata telah dibunuh oleh Soroyudo. Karena itu segera terungkaplah kemarahan Maisojena, karena orang-orang ini adalah pasti orang-orang Lembu Soro. Maka karena gelora kemarahannya, timbullah keinginan Maisojena untuk menghajar kedua orang itu. Segera Maisojena memancing mereka ke dalam suatu perselisihan. Tuan, salah terka. Anak itu sampai sekarang masih segar bugar. Oleh ketiga orang itu, mereka titipkan pada kami. Sementara mereka pulang untuk mengambil jemputan dan kendaraan, kata Maisojena. Mendengar kata-kata Maisojena, wajah kedua orang asing itu segera berubah hebat. Dengan gugup salah seorang bertanya, ketiga orang itu berasal dari mana? Dari Banyu Biru, jawab Maisojena. Mereka adalah utusan Nyai Ageng Gajah Soro. Wajah kedua orang itu menjadi bertambah tegang, apalagi ketika Maisojena melanjutkan, nama anak itu adalah Aryo Saloko. Berikan anak itu kepadaku, tiba-tiba yang seorang berteriak. Dengan tenang Maisojena memandang wajah orang itu. Hidungnya yang besar hampir melengkung terletak di antara kedua matanya yang mirip dengan mata burung hantu. Dan yang lain adalah gambaran dari wajah seorang yang tidak mempunyai pikiran. Sudut-sudut bibirnya tertarik agak ke bawah, dan matanya tidaklah beda dengan mata sebuah patung, mati dan tak bersinar sama sekali. Siapakah sebenarnya kalian? Tanya Maisojena. Aku juga suruhan Nyai Ageng Gajah Soro dari Banyu Biru, jawab mereka. Sayang bahwa aku tidak berani menyerahkan anak itu kecuali kepada yang telah menitipkan, sahut Maisojena. Mendengar kata-kata Maisojena, agaknya kedua orang itu menjadi marah sekali. Kau berikan anak itu, atau kau aku seret di belakang kudaku, teriak orang itu. Melihat muka-muka yang kasar dan kedua orang itu, Maisojena menjadi muak. Tetapi masih juga ia menjawab dengan tenang. Aku tidak akan memberikan anak itu. Ketahuilah bahwa ketiga orang Banyu Biru yang akan menyelamatkan Aryo Saloko itu sudah aku bunuh. Dan sekarang anak itu pun akan aku bunuh pula. Aku adalah Ki Ageng Lembu Soro dari Pamingit. Mendengar jawaban Maisojena, kedua orang berkuda itu tubuhnya menjadi bergetar karena marah. Mereka sadar bahwa mereka telah dipermainkan serta telah dikenal pula sebagai orang-orang Lembu Soro yang diperintahkan membunuh Aryo. Karena itu tidak ada jalan lain kecuali membinasakan kedua orang yang tidak dikenalnya itu. Dengan gigi yang gemeretak mereka mencabut pedang-pedang mereka. Bersama dengan itu Maisojena pun menjadi semakin muak melihat mata yang mirip dengan mata burung hantu serta mata yang sama sekali padam di atas bibir yang melengkung ke bawah. Karena itu segera ia akan bertindak melenyapkan pemandangan yang sama sekali tidak menarik hati itu. Tapi baru saja Maisojena akan melangkah, terasalah Pudak Wangi menggamit pundaknya sambil berbisik, Kakang Maisojena,
Berilah aku kesempatan untuk berlatih, tapi jangan lepaskan aku dari pengawasanmu. Maisa Jenar agak terkejut mendengar bisik Pudak Wangi, tetapi kemudian ia tersenyum. Dengan berbisik pula ia menjawab, "Silahkan murid Ki Ageng Pandan Alas." Oleh jawaban itu Pudak Wangi menjadi agak malu, namun saat kemudian Maisa Jenar telah meloncat ke samping pada saat serangan kedua orang berkuda itu datang. Pudak Wangi pun lincah pula sambil memungut busurnya. Ia meloncat ke samping serta dengan tangkasnya ia berjongkok untuk saat yang sangat pendek, siap melontarkan anak panahnya. Sengaja Pudak Wangi tidak segera mengarahkan anak panahnya kepada orang-orang yang mengendarai kuda itu, karena ia ingin mengetahui sampai di mana tingkat ilmu yang pernah diterima dari kakeknya Ki Ageng Pandan Alas. Mengalami kejadian itu, kedua orang penunggang kuda itu menjadi semakin marah. Meskipun demikian, mereka tidak berani tergesa-gesa menyerang, sebab mereka sadar bahwa busur di tangan Pudak Wangi itu tak dapat diperingan akibatnya. Karena itu mereka segera meloncat turun dan lari-lari berputaran sambil mendekati bersama-sama dari arah yang berlawanan. Pudak Wangi yang memang sama sekali tak ingin membunuh dengan anak panahnya, segera meletakkan busurnya serta kemudian mencabut pedangnya pula. Kedua orang lawannya menjadi keheranan mengapa orang itu tidak mempergunakan panahnya. Tetapi mereka sama sekali tidak mau membuang-buang waktu lagi. Segera mereka bersama-sama berdesak maju. Karena Maisa Jenar kemudian menyingkir saja, maka perhatian mereka tercurah kepada Pudak Wangi. Ternyata Pudak Wangi yang meskipun baru menerima pelajaran beberapa bulan saja, namun ia telah dapat menunjukkan kelincahan serta ketangkasan bergerak dengan melingkar dan kemudian meloncat mundur. Ia berhasil menghindari kedua serangan yang datang dari arah yang berbeda itu sekaligus. Bahkan demikian kakinya menyentuh tanah, ia segera meloncat maju, menyerang dengan pedangnya yang tipis namun tajamnya tiada terkira. Pedang itu dibuat oleh Ki Ageng Pandan Alas khusus untuk Pudak Wangi. Meskipun bentuknya tidak ubahnya pedang biasa, namun pedang itu agak lebih ringan. Kedua orang lawan Pudak Wangi itu terkejut melihat lawannya dapat menghindarkan diri, bahkan kemudian dengan cepatnya telah menyerang kembali. Segera mereka berloncatan mundur. Meskipun kedua orang itu adalah dua orang yang telah berpuluh-puluh tahun menjadi laskar Pamingit, namun mereka belum pernah menerima latihan yang teratur dan bersungguh-sungguh, sehingga apa yang mereka lakukan adalah cara-cara yang kasar namun sederhana. Mereka lebih senang mempergunakan tenaga daripada otak mereka. Karena itu meskipun melawan dua orang sekaligus, Pudak Wangi dapat melayani mereka dengan sebaik-baiknya. Meskipun setelah beberapa lama ternyata bahwa kedua orang Pamingit itu bagaimanapun juga telah memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak daripada Pudak Wangi, sehingga akhirnya Pudak Wangi perlahan-lahan menjadi agak terdesak. Tapi bagaimanapun juga Maisa Jenar menjadi terheran. Agaknya darah Ki Ageng Pandan Alasnya mengalir di dalam tubuhnya telah memberinya bekal yang cukup untuk menjadikannya seorang yang perkasa. Baru beberapa bulan yang lalu di hutan Tambak Boyo, seorang gadis hampir membunuh dirinya karena ia dikejar-kejar oleh Joko Soko, dan kemudian setelah gadis itu ditolongnya, telah menjadikan Maisa Jenar hampir gila karena gadis yang ditolongnya itu lenyap. Semuanya itu baru menjadi beberapa bulan yang bagi Maisa Jenar seolah-olah baru kemarin sore. Sekarang Maisa Jenar menyaksikan gadis yang mengubah dirinya menjadi seorang pemuda bernama Pudak Wangi telah dapat melawan dua orang laki-laki yang tubuhnya kuat seperti orang hutan dengan otot-otot menjorok di permukaan kulitnya.
Bagaimanapun tekunnya Budak Wangi belajar serta bagaimanapun sakti guru yang memberinya pelajaran, kalau di dalam tubuh Budak Wangi tidak tersimpan bakat yang kuat, pasti dalam waktu yang pendek itu pelajaran yang diterimanya belumlah berarti. Tidak demikianlah dengan Budak Wangi. Tangannya yang memegang pedang itu bergerak dengan cepatnya, agaknya menjadi ciri dari ilmu pedang Ki Ageng Pandan Alas, bahwa daun pedang itu tampaknya selalu bergetar, sehingga mengaburkan arah geraknya untuk melawan ilmu pedang dari Gunung Kidul itu. Kedua orang Lembu Soro harus bekerja mati-matian. Mereka mengandalkan kekuatan tenaga mereka ditambah dengan pengalaman-pengalaman yang mereka dapat puluhan tahun. Meskipun demikian, kadang-kadang nyawa mereka hampir saja disambar oleh pedang Budak Wangi. Untunglah bahwa Budak Wangi sangat kurang pengalaman. Ia belum pernah mengalami perkelahian benar-benar yang dapat mengancam jiwanya maupun jiwa orang lain. Sampai sedemikian jauh Budak Wangi baru mengalami latihan-latihan dengan gurunya serta kakak seperguruannya Soro Yudo. Karena itu maka dalam saat-saat yang menentukan ia menjadi agak ragu-ragu. Beberapa kali nampak Budak Wangi menarik kembali serangannya yang sangat membahayakan jiwa lawan-lawannya. Dengan demikian maka akhirnya Budak Wangi berada di dalam kekuasaan lawan-lawannya yang sama sekali tidak tahu diri. Mereka sama sekali tidak peduli bahwa lawannya kadang-kadang tidak sampai hati melukai kulitnya. Bahkan mereka telah mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Meskipun kemudian Budak Wangi sadar bahwa seharusnya ia tidak ragu-ragu lagi, namun waktunya telah agak terlambat. Lawan-lawan Budak Wangi telah berhasil menempatkan diri mereka pada kedudukan yang menentukan. Mengalami hal yang demikian itu, Budak Wangi menjadi agak bingung. Ia masih belum tahu beberapa kesempatan yang dapat dipergunakan untuk mengatasi keadaan karena kurangnya pengalaman.